Nah, kita harus menjaga komitmen dan rasa. Jadi ada yang, wah ini kok kasinan, ini kok nggak kurang asin. Untuk menjaga kestabilan rasa, memang kita harus pakai takaran. Tapi dengan waktu dan pengalaman yang banyak sekarang, jadi pakai rasa gitulah sudah bisa gitu kalau Sarah. Dulu memang saya pakai takar gini segini sekilo, ini sekilo gitu. Tapi kalau sudah terbiasa sekarang pakai perasaan sudah bisa karena sudah terbiasa gini-gini lah. Itu untuk menjaga seperti itu, kita harus menjaga kualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairul Yamanuddin. Alamat Malanjiwan RT 06 Bakung Bangunrejo Siwon Bantul. Dari tahun 2008 waktu gempa kita punya warung kelontong yang tepatnya seperti ini. Dulu waktu gempa ini sebagai warung kelontong. Setelah itu gempa roboh, kita mau spekulasi usaha apa, alhamdulillah kita bisa berjalan. Mulai dari 2008 kita mulai usaha telur asin. Waktu itu memang pertama kali usaha juga penuh dengan duka dan suka. Kita pertama kali nyari telur itu dari rumah ke rumah, terus kita jalan sampai Kretek, terus sampai Kulon Progo, sampai Purworejo, tidak dapat telur. sehari tidak dapat telur pernah. Itu juga pulang nggak bawa apa-apa. Itu pertama kali kita usaha, memang kita juga punya duka. Lama kelamaan kita terus berjalannya waktu, sedikit demi sedikit kita bertemu dengan teman-teman, kita saling calling, saling curhat, kita akhirnya mendapat tempat-tempat atau produksi atau semua yang punya bebeknya gitu loh. Jadi yang pemelihara bebek, terus kita ngambil dari langsung peternak. Jadi kita nggak ngambil dari pengepul, kita langsung peternak. Karena kalau dari pengepul itu telurnya kita nggak tahu berapa lama dia kumpulkan. Kalau nanti kelamaan kita bikin telur asin, akhirnya jadi busuk. Orang tua dulu kan jualan telur asin, dan kita mencoba untuk mengikuti. Nah, orang tua dulu sudah jualan telur asin, terus kita coba mengikuti. Kita coba mengikuti, terus alhamdulillah kita di pasar punya pelanggan sedikit-sedikit. Pertama kita cuma bawa 100, 200 itu. Sampai lama-kelamaan orang tahu dan merasakan telurnya itu dengan rasa yang enak. Jadi makin lama kita punya pelanggan yang banyak gitu. Jadi kita gak telur asin karena kita juga spekulasi. Karena jualan makanan itu lebih potensi, lebih masa depannya kita lebih baik daripada kita jualan barang-barang yang elektronik atau barang-barang yang agak produksinya pemakaiannya agak lama gitu loh. Kalau makanan kan kita setiap hari kita dimakan, jadi bisa berjalan terus gitu. Kita tujuannya untuk saling membantu, dan di samping itu telur asin kan bisa bertahan paling enggak 2 minggu. Jadi kita pada konsumen, dia umpamanya beli sekarang bisa untuk bertahan 2 minggu. Jadi kita nggak langsung busuk gitu loh. Jadi kita juga menguntungkan, kita juga peduli kepada orang lain. Karena kalau makanan yang basah itu kan kita mungkin 1 hari 2 hari kita sudah itu busuk atau bau gitu kan. Kalau telur asin kan bisa sampai 15 hari. Nah, apalagi kalau di kulkas sampai 1 bulan lebih enggak apa-apa itu. Jadi ini telur asin ini kekuatannya 2 minggu enggak apa-apa gitu. Jadi karena saya ngomong gitu karena pernah menyimpan gitu loh, menyimpan sendiri. Saya buktikan berapa lama kekuatan telur asin ini. Akhirnya sampai 2 minggu itu enggak apa-apa, masih kering.
Nah, jadi saya bisa bersaksi karena saya sudah membuktikan sendiri gitu loh. Nah, supaya kita juga nggak merugikan orang lain gitu loh. Perbedaan sekarang kan banyak. Bikin telurnya yang dari air direndam, terus dari abu bisa. Nah, kalau ini kan dari dari batu bata yang sudah digiling gitu. Itu keistimewaannya telur itu jadi kering. Kalau pakai ini itu telurnya yang itu di dalamnya selama 10 hari kita ambil sebelum kita rebus itu sudah kenyal, ini kuningannya udah kenyal atos gitu loh, kenyal, dan nggak bisa pecah lagi. Nah, terus kita rebus paling tidak 2 jam itu untuk mematangkan kuningannya dan putih telurnya itu. Nah, setelah itu kekuatan yang dalamnya itu lebih kering. Keistimewaannya pakai batu bata ini lebih kering karena yang sekarang itu banyak yang pakai air itu paling tidak 5 hari sudah bau. Karena apa? Di dalamnya ada airnya, dibelah itu ada airnya, jadi bau. Kalau ini kan dibelah kan kering. Nah, itu istimewa seperti itu kalau gitu. Secara garis besar pertama kali kita ambil telur, kita cuci, kita bersihkan, terus setelah itu kita sucikan. Jadi kita dari najis kalau biar rasanya lebih enak. Jadi kita turuh pakai air yang ngalir, itu nanti ada kotoran atau najis kita hilang. Setelah itu baru kita, kalau istilah telur asin itu kita pendam. Jadi kalau kita pendam, prosesnya kalau dulu itu memang dikepal-kepal gini. Kalau dulu, karena dulu kan bikinnya cuma paling 100, 200. Kalau saya sekarang bikinnya paling tidak 1000, itu sehari tidak selesai. Jadi kalau saya pakai ember itu kita kasih ke batu bata yang sudah digiling sama garam, nanti ukurannya 1:1. Jadi 1 kilo banding 1 kilo itu. Kalau kita pakai ember, kalau nangka kita pakai ember, jadi 1 ember cor itu penuh, nanti garamnya 1 kilo. Itu paling enggak bisa untuk telur 150 sekali pakai. Nah, terus setelah itu kita taruh ke sini, kita bulat ini satu-satu, kita taruh ke sini biar nanti kan kalau ini seperti ini kan semuanya bisa saling berkaitan. Jadi saling berkaitan satu sama lain, akhirnya jadi asin semua gitu loh. Jadi setelah dipendem ini seperti ini. Kalau enggak terus dipendem ditaburi itu enggak, itu nanti enggak jadi. Karena pernah ada yang minta caranya gimana, saya kasih tahu gini, terus tapi prosesnya dia enggak sama dengan saya, akhirnya enggak jadi. Nah, harus satu-satu, prosesnya harus satu-satu memang. Kita harus satu-satu kita celupkan gitu, seperti pokoknya jeladranya seperti kita mau goreng pisang. Jadi agak encer gitu, kita masukkan, terus kita ambil. Ini sudah semuanya udah ngikut di sini. Nah, nempel di sini, itu kita taruh. Nah, ini 1 ember ini paling enggak ini 300-an. 1 ember ini 300. Nah, kita tunggu sampai 10 hari. Setelah 10 hari kita cuci. Kita cuci, bersihkan. Setelah bersihkan kita juga kita sucikan tadi. Terus kita rebus. Kita rebus dengan tungku pakai pakai kayu. Selama ini pesanan-pesanan itu rumah makan. Terus nanti yang di kantor-kantor juga pesanan juga banyak, dan kita juga siap dengan pesanan partai besar atau kecil. Kita juga sering ada pesanan untuk mantenan gitu kan. Paling pesan 1.500 gitu. Kan jarang-jarang kita. Kemarin itu pesanan untuk haji itu berapa? 2.500. Dia mintanya 4.000, tapi kalau 4.000 kita nggak sanggup. Nanti habis. Kita cuma sanggup 2.500 sekali gitu loh. Jadi paling enggak kalau 2.000 kita masih sanggup, karena kita itu tadi bahan bakunya kita nggak mesti kita bisa dapat musiman itu tadi loh, musiman. Jadi kalau pas
masa seperti ini itu agak susah. Nanti kalau biasanya itu setelah hari raya Idul Fitri itu telur banyak sekali dan pembelinya sedikit. Kalau seperti ini sampai besok puasa itu makin naik terus. Barangnya memang sedikit dan harusnya makin naik karena yang konsumsinya banyak, bahan bakunya sedikit. Nah, kita harus menjaga komitmen dan rasa. Jadi ada yang wah ini kok kasinan, ini kok nggak kurang asin. Untuk menjaga kestabilan rasa, memang kita harus pakai takaran. Tapi dengan waktu dan pengalaman yang banyak sekarang jadi pakai rasa gitulah sudah bisa gitu kalau cara. Dulu yang saya pakai takar gini segini sekilo, ini sekilo gitu. Tapi kalau sudah terbiasa sekarang pakai perasaan sudah bisa karena sudah terbiasa gini-gini lah. Itu untuk menjaga seperti itu kita harus menjaga kualitas. Dan kita punya cita-cita ya, karena sekarang kita sering mendapatkan pemberian orang, ada roti, ada ini kan semuanya kan bosen sekarang lah. Saya punya semoga saja doa saya itu pesanan untuk itu oleh-oleh kalau ada manten, ada itu kan kita pakai Pak 1 dus berapa itu kan udah sering segitu. Jadi karena di daerah Kretek itu sudah berjalan, jadi oleh-oleh pakai telur asin 1 dus itu 10. Nah itu karena nasi kita sudah nggak ada yang makan. Roti juga sudah bosen. Nah kalau ini kan bisa awet dan kita enak. Nah itu tuh saya punya cita-cita seperti itu, semoga kan kita berdoa aja gitu lah kan biar kita lancar kan seperti itu. Bagi teman-teman dan saudara yang ingin membeli telur asin kami bisa menghubungi nomor kami 081814333631. Itu nomor kami di WA bisa, nanti yang satunya nanti di Instagram mungkin di tempat anak saya gitu, nomor saya seperti itu. Terima kasih Punca Media, mari berwirausaha, ciptakan peluang usahamu sendiri.